Private placement, dia juga nilainya udah ditentukan. Kita bisa lihat nanti siapa yang akan ambil, ya, yaitu dari keluarga Sinarmas sendiri. Nah, tapi alasannya gimana? Kenapa alasannya itu menjadi valid adalah minggu lalu, tepat 1 minggu yang lalu, ada transaksi crossing sebesar 1,5 T. Hai folks, kembali lagi bersama saya, Vincent, one of the narasumber dari Vinfox Stockpot. Nah, di episode kali ini, sebenarnya kita mau bawa kembali ke masa yang lalu dan ke masa yang ke depan. Ada satu saham yang cukup menarik yang ingin dibahas adalah Smartfren. Di beberapa episode yang dahulu, kita pernah membahas apa sih bisnis Smartfren secara detail. Nah, tapi di episode kali ini, kita mau bahas secara detail bukan mengenai bisnisnya lagi, tapi mengenai corporate action yang akan dilakukan oleh Smartfren dalam jangka pendek. Nah, jadi dalam sebulan kemarin, Smartfren ini salah satu company yang melakukan corporate action yang cukup banyak. Oke, pertama, dari private placement saham Smartfren. Kemudian kedua, dia juga anak usahanya yang dia sudah invest 20%, Moratel, akan IPO di bursa di bulan Agustus 2022 ini. Nah, yang ketiga, dia partnership dengan ada partner dari yang dulu ingin didapatkan, Alibaba juga konon katanya sudah masuk. Yang keempat, sebenarnya Smartfren juga menganggarkan capex yang cukup tinggi, yaitu sebesar 300 mio US dollar. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu gimana cara ngeceknya dan gimana supaya teman-teman bisa memvalidasi segala data yang ada di situ. Dan hal ini bisa dipenuhi oleh private placement itu sendiri. Private placement, dia juga nilainya udah ditentukan. Kita bisa lihat nanti siapa yang akan ambil, ya, yaitu dari keluarga Sinarmas sendiri. Nah, tapi alasannya gimana? Kenapa alasannya itu menjadi valid adalah minggu lalu, tepat 1 minggu yang lalu, ada transaksi crossing sebesar 1,5 T. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Teman-teman bisa lihat di stok simbol ini, di pasar NG, negosiasi, nah itu ada crossing saham senilai 1,5 T. Nah, jadi kalau sekarang kita belum bisa tahu, karena 1,5 T ini melambangkan kira-kira 5% lah dari saham Smartfren di harga 77. Nah, jadi nanti sebulan kemudian teman-teman bisa ke website idx.co.id. Kalau dia memang melebihi dari 5%, maka nama investor itu akan dimunculkan di laporan kepemilikan saham secara detail, ya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena dari dulu kita selalu bicarakan mengenai partner strategis daripada Smartfren sendiri. Yang kedua, yang paling penting juga adalah Moratel. Nah, jadi Moratel ini adalah company yang semua investor asing memang tuju dan pengen invest. Akan tetapi Moratel ini masih di-keep, dan waktu itu juga tahun lalu ya Smartfren bisa membeli Moratel itu dengan harga yang cukup murah. Nah, jadi nanti kalau teman-teman pengen belajarin lebih detail mengenai bisnisnya Moratel, teman-teman bisa go to prospektusnya, ya kan? Dari situ teman-teman bisa tahu ya bisnisnya memang ada dari konstruksi, terus bangun jaringan backbone. Nah, itu gede banget dan stable income ya. Kalau udah tahu ke situ, maka nanti kita juga bisa lihat kenapa menarik. Artinya semua investor yang mau beli Moratel kemungkinan besar harus membelinya lewat saham Smartfren. Nah, alasannya kenapa? Karena di balik layar ada kemungkinan bahwa Moratel ini sendiri IPO-nya adalah strategik. Jadi saham yang keluar ke publik itu nggak terlalu banyak. Nah, jadi kenapa alasan strategik adalah untuk penghematan pembayaran pajak. Jadi mungkin teman-teman bisa ingat tahun lalu ada SAMI mengakuisisi rumah sakit Geraha Kedoya. Nah, begitu mereka IPO, maka terjadilah crossing untuk ambil saham itu. Selebihnya nanti kita perlu tahu siapa partner-partner strategis lainnya yang akan membantu kemajuan dari bisnis Smartfren. Yang dahulu adalah yang dari Uni Emirat Arab. Nah, itu juga pending to be seen. Katanya MOU-nya juga sudah diinin, tapi feasibility studies untuk membangun data center perlu digarap lebih lanjut. Tapi dari research report yang kita sudah baca, memang pembangunan data center ini haruslah cukup efisien, kalau nggak payback-nya cukup lama. Nah, oleh karena itu, teman-teman kalau memang suka sama saham ini atau perusahaan ini, teman-teman harus perhatikan perkembangan bisnis daripada emitennya sendiri. Dan yang terakhir, ada satu hal yang paling menarik adalah, teman-teman tahu kan, tahun lalu ada konsolidasi bisnis dari Indosat dan Harts udah merger. Nah, oleh karena itu, pemegang telco lisensinya itu tinggal sedikit. Nah, karena itu perang-perang harga itu mungkin sudah nggak akan terjadi lagi. Dan in fact udah terjadi
Di Indosat juga average harga Telkom itu sudah mulai naik. Excel juga sudah naikin. Nah, Smartfren belum naikin, Telkomsel sendiri juga udah naikin. Jadi, bila mana Smartfren berhasil juga menaikkan tarif data itu, maka the question being, berapa banyak income yang akan dihasilkan oleh Smartfren? Dan ketika Moratel berhasil diintegrasikan atau dikonsolidasikan earningnya ke bisnis Smartfren, berapakah earning yang akan dihasilkan oleh Smartfren? Nah, oleh karena itu, itulah PR teman-teman sebagai investor. Dan ketika teman-teman punya keyakinan, maka teman-teman beli dengan tidak ada keraguan-raguan. Tapi ketika teman-teman belum do your own homework, maka teman-teman akan punya keraguan dalam membeli. Makanya di sini saya mengajak teman-teman untuk belajar lebih kepada bisnisnya terlebih dahulu. Long story short, teman-teman tetap harus do your own homework untuk mempelajari bisnis ini, dan moga-moga emiten Smartfren bisa menjadi your best friend juga ketika teman-teman udah melakukan the research secara yakin. Oke, happy cuan and see you in the next episode. Halo Fox, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu Fox dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Enjoy the podcast, Fox.